Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hole and threads. Jadi bagaimana caranya membuat lubang dan juga nanti ulir dalam SolidWorks. Jadi nanti kita akan membuat variasi lubang menggunakan fitur hole dan nanti kita akan membuat ulir luar menggunakan fitur threads. Baik, jadi yang pertama adalah Hole Wizard. Jadi ini adalah satu fitur di SolidWorks. Jadi ini digunakan untuk membuat berbagai macam jenis lubang. Kalau dari kemarin kita membuat lubangnya menggunakan Extrude Cut, untuk cara lainnya kita juga bisa menggunakan Hole Wizard ini. Tapi kalau Extrude Cut itu berarti dia membuat lubang yang biasa seperti ini atau simple hole. Tetapi menggunakan Hole Wizard itu ada banyak macamnya lagi. Jadi ada yang counter bore, counter sink, ataupun nanti untuk lubang ulir atau thread holes. Dan nanti kita akan praktek. Jadi di sini kita yang pertama akan memilih tipe dari hole-nya dan kita nanti akan memilih standar, pilih ukuran dan menentukan panjang hole. Baik, jadi kita akan langsung saja ke SolidWorks-nya. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya silahkan bisa membuat contoh seperti bentuk yang ada di sini. Ini nanti digunakan untuk saya praktek menggunakan hole dan yang ini nanti saya gunakan untuk yang threads. Oke, sekarang kita akan ke bagian sini dulu. Nah, di sini ada satu tips dari saya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya mau membuat hole, itu selalu saya sarankan untuk membuat sketch, di mana nanti di sketchnya itu ada titik-titiknya. Nah, sekarang akan saya contohkan ya. Saya akan sketch di sini. Misalkan saya mau membuat sebuah lubang di sini. Oke, taruhlah ini merupakan lokasi nanti dari si lubangnya. Jadi contoh misalkan di sini saya kasih ukuran taruhlah 20. Terus yang di sini misalkan ukurannya saya bedakan aja ya. Misalkan 22. Terus ukurannya 25. Terus yang ini ukurannya misalkan 20. Dan untuk panjangnya sini boleh 27. Dan yang satunya misalkan dari originnya 30 boleh. Dan saya buat satu lagi, misalkan di sini nanti ada sebuah lingkaran. Misalkan lingkarannya ini diameternya 30. Oke, jadi misalkan di sini nanti teman-teman mau membuat sebuah sketch yang digunakan untuk lokasi hole. Nah, di sini kan sebenarnya kalau kita melihat di lingkaran itu kan ada titik-titik dari kuadrannya. Kadang kalau kita tidak terlalu melihat lebih detail ya, itu tidak langsung muncul. Tetapi nanti untuk menggunakan hole kita memerlukan titik untuk nanti menentukan titik tengah dari si hole-nya. Nah, di sini kita bisa dibantu menggunakan fitur point. Jadi kalau saya klik point, nah kita bisa langsung ke titik kuadrannya. Misalkan di sini saya klik, ini titik kuadrannya, saya klik titik kuadran, saya klik titik kuadran, dan saya klik di titik kuadran. Selain di titik kuadran pun juga bisa ya. Misalkan contoh saya klik di sebelah sini. Nah, di sini kan ada satu poin dan poinnya nanti bisa kita kasih jarak. Misalkan jaraknya saya hapus dulu. Oke, jaraknya 10. Terus misalkan jaraknya 15. Oke, jadi pada intinya fitur point ini memberikan sebuah sketch titik, nah di mana nanti bisa digunakan sebagai referensi untuk hole. Oke, sudah selesai. Jadi di sini kita sudah punya berbagai macam titik dari endpoint, terus ada poin di sini dan ada poin di kuadrannya dan di sini juga nanti ada poin.
Oke, kita langsung ke bagian fitur, ke tab features, lalu kita ke whole wizard. Oke, jadi yang pertama di sini kita bisa pilih whole type-nya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman tahan sedikit posisi kursornya di bagian simbolnya itu nanti ada namanya di situ. Berarti yang ini counter bore, yang sebelahnya countersink, dan yang sebelahnya whole. Nanti yang sering kita pakai yang 4 ini. Sama satu lagi adalah strike tab ya. Jadi tab itu artinya adalah lubang ulir. Nanti kalau yang lainnya sebenarnya tidak terlalu sering terpakai, tapi nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk yang lainnya. Saya akan menjelaskan lebih ke yang 4 ini. Oke, yang pertama dulu adalah counter bore. Jadi counter bore di sini kita bisa pilih. Nah, standarnya sebenarnya bebas ya, tapi kalau yang biasa digunakan itu yang ISO. Sebagai contoh saya pilih ISO ya. Dan ini standarnya sesuai dengan ISO, jadi untuk ukurannya kita harus lihat katalognya ya dari counter bore ISO ini. Contoh saya pilih ini. Terus size-nya misalkan saya pilih M8. Nah, bagi yang tidak tahu, M itu maksudnya adalah ulir. Nah, jadi kalau misalkan ulir, itu depannya biasanya ada M dan 8 ini adalah diameter mayornya. Berarti kalau M8 itu diameter mayor ulirnya adalah 8 mili. Biasanya seperti itu untuk pembacaannya. Tapi yang lainnya pun ada juga yang seharusnya tidak pakai M ya. Sini nanti bisa dilihat-lihat. Oke, misalkan saya pakai yang ini, terus saya pakai yang contoh M8 mungkin ya. Terus speednya normal. Nah, terus di sini itu digunakan untuk panjangnya itu nanti seberapa. Tapi panjangnya seberapa itu sebenarnya nanti untuk yang diameter kecilnya. Jadi kalau kita lihat counter bore itu kan merupakan lubang bertingkat. Nah, jadi nanti yang panjangnya itu untuk panjang yang diameter kecilnya. Yang diameter besarnya itu nanti ditentukan menggunakan ini. Nah, tapi sebenarnya ini kan sudah standar, jadi nanti kita pakai yang ini aja. Atau misalkan blind, nah kalau blind berarti nanti bisa menentukan berapa untuk ukurannya. Kalau true all, berarti nanti ya sampai tembus. Terus kalau misalkan sudah selesai, berarti kita ke position. Nah, di sini nanti ada dua cara, saya akan contohkan semuanya ya. Jadi yang pertama itu ada 3D sketch. Jadi kalau 3D sketch itu artinya kita secara dinamis ketika kita menentukan posisinya nanti previewnya tuh akan menyesuaikan dengan bagian yang kita berikan di situ. Nah, kalau di yang silinder berarti dia ada tangannya, terus di sini bisa ke arah yang sini juga ataupun ke arah bidang datar yang di atas ini. Nah, jadi yang kita harus tentukan itu adalah posisi dari lubangnya. Jadi titik yang saya berikan ini itu mempermudah kita untuk langsung klik by klik aja. Contoh yang counter bore-nya sebenarnya terlalu besar ya. Coba yang M5 aja yang paling kecil. Saya ke posisi lagi, klik 3D sketch. Nah, segini aja. Jadi kita langsung klik ke titiknya, klik. Dan kita bisa lebih dari satu ya, jadi bisa sebanyak apapun yang kita butuhkan. Misalkan yang satunya di sini, klik. Kalau sudah selesai, kita langsung klik OK ini. Nah, nanti langsung jadi. Ukurannya untuk kedalaman, diameter, semuanya udah sesuai standarnya ISO. Tapi nanti kalau misalkan mau custom, silahkan nanti bisa diedit sendiri ya. Oke, terus berikutnya saya ke whole lagi, misalkan di sini saya pilih yang countersink. Nah, di countersink ini itu juga sudah pakai standarnya ya. Saya misalkan juga pakai standar yang M5 misalkan. Nah, kalau misalkan mau custom bisa di checklist yang show custom sizing ini. Jadi ini menentukan diameter kecilnya, diameter besarnya, lalu derajatnya. Ini nanti bisa kita setting. Contoh misalkan yang ini saya ganti ke 5. Terus saya ganti ini ke 10. Nah, misalkan ini customnya seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak jadi, bisa ke restore default value. Nah, ini yang ukurannya tadi.
Ini kalau misalkan teman-teman butuh custom aja, itu tersedia nanti di sini. Oke, sudah selesai. Itu aja yang ini saya pilih yang true all ya. Jadi sampai tembus. Terus kita ke position. Terus untuk cara kedua, kita bisa memilih permukaan yang mau kita gunakan untuk menentukan posisi dari hole-nya. Misalkan saya mau pilih yang di sini ya, permukaan ini kita tinggal klik aja. Nah, seakan-akan itu nanti kita akan masuk ke dalam seperti mode sketch ya. Tetapi sebenarnya kita langsung menentukan posisinya di mana. Sebenarnya intinya sama, cuma ini dia dilihatnya secara dua dimensi. Oke, kita klik di sini, klik, terus kita klik di sini. Jadi intinya sebenarnya sama. Oke, seperti itu. Terus saya ke Hole Wizard lagi. Saya misalkan pakai yang Strike Tab ya. Oke, ini saya reset. Jadi tadi karena masih ada custom sizingnya ya, jadi saya unchecklist dulu. Terus saya ke ISO. Terus misalkan yang ini Strike Tab misalkan. Oh sorry, yang bottoming tab hole. Terus M-nya kita bisa pilih. Contoh saya pilih M6 ya. M6. Terus saya pilih yang true all. Jadi lubangnya tembus ya. Terus saya ke position. Nah kalau saya sebenarnya lebih enak pakai yang 3D sketch. Jadi saya langsung tentukan aja di situ. 3D sketch. Nah misalkan langsung ke titik ini. Nah titik ini sangat membantu sekali. Jadi kita tinggal klik by klik aja. Jadi saran saya untuk membuat hole itu diberikan dulu untuk titiknya. Jadi biar mempermudah kita untuk meletakkan hole-nya. Oke, seperti itu. Dan sketch-nya di sini bisa kita sembunyikan aja. Kalau misalkan belum digunakan lagi. Oke, lalu selanjutnya, nah ini ya, jadi position ini adalah menentukan posisinya. Jadi kalau tidak ada sketch-nya, kita agak kesusahan untuk menentukan ukurannya itu seberapa. Jadi fitur sketch point itu sangat berguna banget untuk Hole Wizard ini. Oke, yang berikutnya adalah threads. Jadi threads ini untuk memberikan ulir kepada poros. Jadi nanti di sini ada dua macam ulir, yaitu ada model thread dan juga ada cosmetic thread. Nah kalau thread itu nanti ada di dalamnya Hole Wizard dan di sini nanti sudah ada pilihannya untuk threadnya. Jadi sebenarnya thread itu bisa untuk ulir dalam atau ulir luar. Tapi kalau misalkan ulir dalam, saya lebih mending langsung pakai yang Hole Wizard, terus kita tadi pakai yang Strike Tab tadi. Oke, kita akan langsung praktek untuk threadnya. Jadi misalkan saya pakai poros ini sebagai contoh, saya ke bagian bawah Hole Wizard, dan di situ sudah ada pilihan untuk threadnya. Oke, jadi di sini nanti ada dua pilihan. Jadi yang pertama itu adalah edge of cylinder, sama yang kedua nanti adalah face-nya. Jadi permukaan silinder mana yang mau diberikan ulir. Jadi kalau edge-nya itu berarti sisi dimulainya. Misalkan start-nya saya mulai dari sisi ini. Saya klik. Terus di sini sebenarnya sebagai tambahan aja ya. Kalau misalkan nanti mau ada offset atau jarak yang ada tertentu dari sebelah sini, nanti bisa menggunakan ini. Oke, terus berikutnya menentukan panjangnya. Jadi kalau misalkan menentukan panjang, maka kita bisa pakai blind, bisa pakai up to selection ataupun revolution. Kalau revolution berarti banyaknya putaran ya. Jadi kalau revolution ya kita bisa kasih misalkan 100 putaran. Nah, berarti dia lebih panjang. Kalau 10 putaran, berarti ya dia lebih pendek. Oke, jadi di sini untuk menentukan panjangnya dan di sini untuk menentukan standarnya.
Jadi kalau yang biasa kita gunakan itu yang metric tab ya. Nah, kita biasa gunakan yang metric tab. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan dengan ukurannya. Jadi kalau di sini, nah kita kan bisa atur dulu. Jadi contoh saya ke evaluate, saya measure, di sini diameternya 10. Nah, kita nanti berarti bisa pakai yang M10. Oke, kita ke thread lagi. Kita mulainya dari sini. Terus kita pakai yang metric tab dan kita pakai yang M10. Dan M10-nya sebenarnya banyak pilihannya ya. Saya pilih aja yang M10 kali 1 misalkan. Nah, seperti ini. Terus menentukan panjang bisa berapapun ya. Misalkan saya kasih contoh 20 gitu. 20. Nah, terus nanti di sini ada cut sama ada extrude. Kalau cut itu berarti si ulirnya dia memotong permukaan. Kalau extrude berarti profilnya itu dia di extrude dari permukaannya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bedanya hanya itu aja. Kalau sudah kita tinggal klik OK. Nah, kalau nggak bisa berarti kalau yang menggunakan ulir luar itu pakai yang extrude. Nah, jadi kita pakai yang extrude, kita klik OK. Kalau yang cut itu nanti digunakan untuk yang ini ya, lubang. Seperti itu. Nah, cara menggunakan thread seperti itu. Lalu berikutnya adalah kosmetik. Jadi kosmetik ini hanya permukaannya aja. Jadi tidak ada fitur 3D atau bentuk 3D dari si ulirnya. Nah, nanti teman-teman semuanya juga bisa menggunakan opsi itu. Jadi kalau misalkan hanya untuk penglihatan aja. Nah, tapi untuk kosmetik itu tidak ada secara defaultnya di toolbar. Jadi kita bisa pakai fitur search untuk kita mencari si fiturnya. Oke, kita bisa pakai ini. Nah, tapi sebelum itu saya perkenalkan sedikit menggunakan search ya. Di sini kita bisa klik panah ke bawah. Jadi search yang bisa kita pakai itu ada banyak. Jadi bisa search ke bagian file and model, SolidWorks help, ataupun nanti ada fitur My SolidWorks. Untuk mencari tools, maka kita pilihnya ke command. Terus kita kasih cosmetic. Nah, thread di sini. Kita klik. Dan cara pakainya pun juga sama, kita tentukan edge awalnya di sini. Dan nanti standarnya, misalkan saya pilih ISO, terus misalkan size-nya M10. Nah, terus di sini panjangnya ya. Jadi kalau blind itu berarti ya kita tentukan sendiri. Kalau true all atau true berarti sepanjang si edge yang kita pilih ini. Berarti kan edge-nya ini diameter 10. Berarti ya sepanjang si diameter 10 ini. Misalkan saya pakai true ya. Saya pakai true, terus saya klik OK. Oke, tapi di sini kan belum kelihatan. Nah, karena belum kelihatan, maka di sini kita perlu ke bagian options. Jadi di bagian option nanti kita ke bagian options, terus ke dokumen properties, terus nanti ke detailing, terus nanti ke shaded cosmetic tracks. Jadi biar nanti kelihatan ada visualnya seperti ini. Oke, kita ke options. Kita ke dokumen properties, detailing. Nah, shaded cosmetic tracks-nya ini kita checklist. Setelah sudah kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul untuk visualnya. Nah, yang tadi pun menggunakan Hole Wizard itu sebenarnya juga cosmetic thread. Tapi tidak langsung kelihatan ya, karena tadi yang shadednya harus, opsi shadednya harus diaktifkan seperti itu. Nah, tapi untuk cosmetic thread itu dia terekamnya tidak langsung di bagian luarnya ini dari feature tree, tetapi dia itu masuk ke dalam permukaan dari fitur yang ditambahkan. Jadi teman-teman harus lihat, misalkan contoh saya ke diameter sini. Nah, diameter ini itu di
buat menggunakan misalkan revolve, maka dia nanti masuk di dalamnya revolve gitu. Oke, jadi saya membuat ini, nah itu menggunakan fitur ini. Berarti cosmetic thread-nya ada di dalam. Kalau misalkan mau dihapus, tinggal klik kanan, terus kita klik delete. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan dari si fitur thread dan juga cosmetic thread. Oke, jadi nanti di video berikutnya kita akan masuk ke dalam latihan 3.6 untuk latihan menggunakan revolve dan juga fillet chamfer sama nanti menggunakan fitur thread-nya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih.